Kabar mengejutkan datang dari Marsyanda. Caca mengaku bahwa dirinya telah disekap di sebuah rumah sakit di Bilangan, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh ibundanya sendiri, yaitu Rianti Sofyan. Caca juga mengaku bahwa sejak kecil ia sudah dikekang oleh sang bunda. Lantas seperti apa kronologis kejadian tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan dari Ben Kasyafani mengenai masalah yang menimpa ibu mertua dan istrinya tersebut? Pemirsa, berikut liputannya. Pihak Marsyanda melalui pengacaranya OJ Kaligis angkat bicara soal perhara yang diduga terjadi antara Marsyanda dengan ibundanya Rianti Sofyan. OJ Kaligis membenarkan bahwa Marsyanda disuntik paksa dan diberikan obat secara terus-menerus agar tidak sadarkan diri, diduga atas permintaan ibunda Marsyanda. Alhasil, selama 9 hari, Marsyanda tergolek lemah di rumah sakit sejak tanggal 26 Juli hingga 3 Agustus tanpa bisa merayakan Lebaran. Pada tanggal 3 Agustus, Marsyanda bisa bebas dari skenario hitam tersebut atas bantuan tim pengacaranya. Tapi ketika hendak pulang ke apartemennya, Marsyanda dibuntuti orang tak dikenal sehingga ia meminta perlindungan ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Begini dipasang itu, dirampas kemerdekaannya di luar, disuntik, tidak sadar, dibawa ke rumah sakit, dikasih obat terus supaya dia terus tidak sadar. Loh, jadi hilang, itu kan nggak wajar, itu namanya bagi saya pasung itu. Itu yang saya kasih adalah tulisan dari Marsyanda sendiri, kronologis dari tanggal 26 sampai tanggal 3, kemudian permintaan dia untuk second opinion. Dia bilang sama saya, minta maaf kepada para wartawan, saya bikin nanti rekaman saya semua, saya bicara supaya satu suara. Jadi saya bilang kapan selesainya, dia lagi bikin sekarang, hari ini selesai. Bagaimana kronologisnya mulai dari dia umur 6 tahun sampai kasarnya quote and quote dia dipasung itu. Nah, kemudian atas permintaan saya kepada rumah sakit mengerti, dia dilepasin. Hari Minggu sekira jam 20.00 itu Polsek Menteng kedatangan seorang wanita disertai 2 temannya, itu dan ternyata Marsyanda itu didampingi sama manajernya. Menurut informasi dari Marsyanda, disarankan oleh pengacaranya Bapak OJ Kaligis untuk silakan untuk meminta bantuan pengamanan ke polsek terdekat yang kebetulan Marsyanda kronologisnya keluar dari rumah sakit Abduloyo didampingi oleh manajernya Sandy dan satu rekannya Marsyanda itu merasa dibuntuti oleh pihak lain atau orang lain ya, dan dia merasa tidak nyaman. Pihak kuasa hukum Caca menuding tindakan yang diduga dilakukan ibundanya itu telah merampas hak dan kemerdekaan Marsyanda selaku anak yang sudah dewasa yang telah mampu memutuskan hidupnya sendiri. Menurut OJ Kaligis, tindakan merampas kemerdekaan itu sudah terjadi sejak Caca berusia 6 tahun. Lantas, benarkah pihak Caca akan melaporkan ibundanya ke polisi? Iya, kan orang dirampas kan haknya kan, nggak bisa ketemu, ditulis surat sama ibunya, nggak bisa ketemu siapa-siapa, itu kira-kira perampasan kemerdekaan itu. Sampai sekarang belum ada laporan yang masuk yang terkait dengan laporan pengaduan dari Marsyanda sendiri ataupun pihak lain. Sementara itu aja, sementara belum. Ya, hanya meminta bantuan pengawalan saja, karena merasa tidak nyaman ada yang membutuhkan seperti itu aja. Tapi setega itukah seorang ibu bertindak terhadap buah rahimnya sendiri? Sebab sekejam-kejamnya harimau, ia tidak akan menerkam anaknya sendiri. Lantas, benarkah tindakan menyuntik hingga Caca tidak sadarkan diri yang diduga diperintahkan ibundanya itu merupakan tindakan untuk menenangkan Caca karena ia mengalami gangguan kejiwaan? Masa orang masuk rumah sakit disuntik, bukan mau dia lagi di jalan, kemudian dia lagi di jalan. Berarti perbuatan tidak menyenangkan aja bang ya? Dia lagi di jalan. Suntik itu kan bisa pengertian suntik untuk penenangan jiwa aja, atau bukan untuk? Suntik ini anak 25 tahun, siapa yang mesti minta suntik? Gua suntik aja malu, ya enggak? Kemarin dia sudah ke rumah sakit Angkatan Udara, sudah ada tim dokter. Jadi untuk sementara pemeriksaan kepada dia tidak mengalami kelainan jiwa, itu aja. Apa indikasi
indikasinya karena obat atau apa sesuatu? Sama sekali tidak, sama sekali. Jadi waktu dia masuk ke katakanlah ke rumah sakit, itu disuntik sampai nggak sadar. Dia disuntik sampai nggak sadar, bukan kemauan dia karena dia lagi bawa jalan anaknya. Itu dia bawa jalan anaknya disuntik. Akhirnya dia waktu ketemu sama saya tanggal 2, dia tolak untuk disuntik. Dan di situ ada tanda tangan surat dia sendiri, kasih lihat. Lu dengar juga kemarin kebetulan aku juga dengarnya pas lagi syuting, tahu juga dari teman-teman wartawan yang lagi ada di situ. Terus habis itu dari situ memang kebetulan kita lagi mau udah liburan keluarga karena udah lama rencana. Ada satu hari bisa jalan, kita jalan. Jadi so far sih itu kali ya. Terus habis itu ya kita juga ya mendengar lebih dan kurangnya seperti itu. Ya kebetulan Sienna lagi sama aku, jadi ya paling itu aja kali ya. Tapi kaget nggak? Iya lah, maksudnya ya kaget. Cuman kan karena udah beberapa ada kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya, jadi ya kayak udah aduh terlalu deh, kita mau fokus ke hal-hal yang lebih nyaman dan lebih positif gitu ya. Kita masih harus kerja, terus aku juga harus jagain Sienna kan. Jika pengakuan pihak Caca bahwa dirinya memang disuntik hingga tak sadarkan diri, lantas ada persoalan apa sebenarnya yang terjadi antara ibu dan anak ini? Benarkah ada ketakutan di pihak ibu akan kehilangan tumpuan secara ekonomi lantaran Marsyanda ingin hidup mandiri? Dengan kata lain, benarkah Marsyanda hendak dijadikan mesin pencetak uang oleh ibundanya? Itulah karena dia mau dikuasai uangnya aja, Pak. Artinya Caca akan berhadapan secara hukum dengan ibunya nanti ke depan. Ya, pasti. Nggak tahu, benar-benar nggak tahu karena ya udah lama juga nggak ketemu. Emang nggak ketemu. Hampir 4 bulan kali nggak tinggal di situ dan udah nggak serumah gitu. Jadi ya udah nggak ada, ya paling kalau kontak itu kan pasti yang berhubungan sama Sienna kan, dan ya karena sesuai dengan KPAI yang sudah kita sepakati bersama, ya itu aja sih kita jalani. Kita belum tahu sejujurnya seperti apa, tapi yang jelas sekarang kan fokusnya ke Sienna. Anakku masih ketawa-tawa, terus selama gue masih bisa mendengar itu gue masih aman. Berbeda dengan Marsyanda yang diduga berseteru dengan ibu kandungnya, pasangan gitaris band Wali, Apoy dan Agustini tengah berbahagia karena dikaruniai anak kedua, seorang laki-laki. Tapi apa yang membuat rencana lahir di tanggal cantik serba 8 gagal total? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Was-Was. Kebetulan Jumat, jatuhnya tanggal 8.